Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema pentingnya pengembangan sosial emosional anak. Kami yang beranggotakan Anafi Rohmatika, Herlina Dwi Septiani, Oktavia Wardani, dan Retno Nursanti. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Oktavia Wardani. Definisi pertumbuhan dan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan atau development adalah peningkatan kemampuan dalam hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan memiliki pola yang lebih teratur dan dapat diprediksi yang merupakan hasil dari proses pematangan. Pertumbuhan adalah ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkar kepala, bertambah lingkar lengan, tumbuh gigi susu, dan pertumbuhan tubuh yang lainnya biasanya disebut pertumbuhan fisik. Perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu dari kemauan sederhana menjadi kemauan yang lebih sulit. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri manusia baik secara langsung atau sedih maupun tidak, baik ataupun buruk. Adapun ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama, perkembangannya menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya, perkembangan inteligensia pada seorang anak akan menyertai tumbuhan otak dan serabut otak. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum melewati tahap sebelumnya. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan mempunyai kecepatan yang berbeda. Bagaimana pertumbuhan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, baik dengan pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan pada masing-masing anak. Dan yang keempat, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, memori, dan nalar, asosiasi, dan lain-lain. Anak sehat akan bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya, serta bertambah kepandaiannya. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah anggota tubuh atau pola sefalokaudal. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal atau gerak kasar, selalu berkembang di bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus atau pola proksimodistal. Yang keenam, perkembangan memiliki pola berarutaran. Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Selanjutnya saya Herlina Dwi Septiani akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini, yaitu keluarga. Faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Ada juga faktor kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Ada juga faktor status sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal ini, maksud dari tujuan status sosial menjaga status sosial keluarganya yaitu agar tidak mengakibatkan kepada anak dalam pergaulan yang
yang tidak tepat. Ada juga faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Ada juga pendidikan dalam arti yang luas, yaitu perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Ada juga faktor kepastian mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan memiliki kemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seseorang yang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan sekelompok sebaya karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tepat menganggap dan memperluas mereka sebagai anak-anak. Dan yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak prasekolah atau TK. Faktor ini dapat berasal dari dalam individu, konflik dalam proses perkembangan, dan sebab bersumber dari lingkungan. Menurut Herlock dan Lazarus, menyatakan bahwa perkembangan emosi pada anak dipengaruhi oleh 3 faktor penting, yaitu kematangan, di mana faktor kematangan pada masa kanak-kanak terkait dengan masa krisis perkembangan, yaitu saat-saat ketika anak siap menerima sesuatu dari luar. Kematangan yang telah dicapai dapat dioptimalkan dengan pemberian rangsangan yang tepat. Contohnya, dalam perkembangan emosi, pengendalian pola reaksi emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada anak guna menggantikan pola emosi yang tidak diinginkan sebagai tindakan preventif. Yang kedua, ada faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan dalam proses belajar berpengaruh besar untuk perkembangan emosi, terutama lingkungan yang berada paling dekat dengan anak, khususnya ibu dan atau pengasuh anak. Menurut Thomson menyatakan bahwa perkembangan emosi pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan hubungan keluarga dalam setiap hari. Anak belajar emosi baik penyebab maupun konsekuensinya. Dan yang ketiga, ada proses belajar yang menunjang perkembangan emosi anak. Yang pertama, ada belajar dengan cara meniru, yaitu dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu orang lain. Anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Ada juga belajar dengan mempersamakan diri. Di sini anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat. Ada juga belajar melalui pengkondisian. Metode ini berhubungan dengan aspek rangsangan, bukan dengan aspek reaksi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan mereka. Anak kecil kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis, dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Ada juga belajar dengan pelatihan, yaitu belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Kepada anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dan yang terakhir, ada belajar dengan coba-coba. Anak belajar coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terhadap kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit. Dan ada pula beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak usia dini, yaitu faktor penghambat untuk sosial emosional anak usia dini, yaitu gizi buruk yang mengakibatkan energi dan tingkat kekuatan menjadi rendah, cacatnya tubuh yang mengganggu perkembangan anak, tidak adanya kesepakatan untuk belajar apa yang diharapkan kelompok sosial di mana anak tersebut tinggal, tidak adanya bimbingan dalam belajar atau pendidikan anak usia dini.
rendahnya motivasi dalam belajar, rasa takut dan minder untuk berbeda dengan temannya tidak berhasil. Adapun faktor penghambat bagi perkembangan sosial anak, yaitu ada komunikasi orang tua yang kurang, seperti orang tua yang tidak komunikatif dalam membuat penghambat untuk fasilitator mengembangkan sosial anaknya. Ketidaknyamanan anak untuk bercerita kepada orang tua karena orang tua yang tidak komunikatif, kurang komunikasi dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, tidak adanya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sosial dan emosional anak usia dini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya yaitu kegiatan keteladanan yang dapat ditularkan kepada anak usia dini untuk mengembangkan sosial emosional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan dalam beribadah, seperti adab dalam berdoa dan sholat. Yang kedua, keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti cara menyapa, cara meminta, cara berkomunikasi, dan tata krama. Yang ketiga, keteladanan dalam bekerja menyelesaikan masalah, seperti bersabar, bersemangat, dan disiplin. Yang keempat, teladan dalam berpakaian adab dan berbusana, seperti berpakaian ke sekolah, berpakaian melayat orang meninggal, dan berpakaian untuk beribadah. Yang kelima, teladan gaya hidup, yaitu tidak boros, sederhana, suka menabung, dan lain-lain. Yang keenam, teladan cara belajar, seperti pemanfaatan waktu belajar, adab belajar, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu teladan dalam menyikapi lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar atau kelas sendiri, dan sebagainya. Lalu, permasalahan atau kesulitan dalam mengembangkan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama, permasalahan fisik. Yang kedua, permasalahan psikis anak. Yang ketiga, permasalahan belajar. Dan yang terakhir, masalah sosial dan emosi atau social and emotional problem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.